Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa salim ajma'in amma ba'd. Alhamdulillah kita semuanya kembali dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam majelis ilmu, majelis untuk mempelajari ajaran-ajaran Allah Subhanahu wa taala, ajaran-ajaran yang disampaikan oleh Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan ketepatan pada pagi hari ini adalah pengajian kitab Lubabul Hadis yang terakhir ya, khataman. Mudah-mudahan ilmu yang kita dapatkan diberi manfaat oleh Allah, diberi barokah oleh Allah Subhanahu wa taala. Hidup kita di dunia manfaat barokah, selamat di dunia sampai di akhirat kelak. Amin Allahumma amin. Salawat dan salam mudah-mudahan tercurah limpahkan kepada junjungan kita, panutan kita, idola kita, Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, seorang hamba Allah yang tidaklah berkata, tidaklah berbuat, tidaklah melakukan sesuatu kecuali semua adalah bimbingan dari Allah Subhanahu wa taala. Semua adalah wahyu dari Allah. Karena Rasulullah itu adalah utusannya yang dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, yang maksud dari segala dosa-dosa dan kesalahan. Mudah-mudahan kita semuanya dikumpulkan oleh Allah di akhirat kelak bersama Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Amin Allahumma amin. Sekarang bab terakhir ini adalah bab tentang sabar endal musibah, ketika datangnya musibah. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Babul Arba'un, bab yang ke-40, bab terakhir. Fi fadilati sobri indal musibati. Fi fadilati sobri, tentang keutamaan bersabar indal musibati, ketika terjadi musibah. Hadis yang pertama, qala an-nabi, qala bersabda an-nabi, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, as-sabru 'inda as-sadamatil ula. As-sabru, sabar itu 'inda as-sadamatil ula, pada awal musibah. Jadi seorang itu bisa dikatakan bersabar ketika musibah datang, dia langsung bisa bersabar. Tapi kalau sudah musibah lewat baru bersabar, ya agak bersabar namanya. Makanya Rasulullah dawuh, sabar itu ya ketika saat-saat ujian itu datang. Ya, yaitu misalnya sabar itu apa sih? Sabar itu artinya itu gigih. Sabar itu. Jadi ya karena sabar itu serapan ya, bahasa serapan dari bahasa Arab, ketika di bahasa Indonesia kan, maka mengurangi arti dari sabar. Makanya kalau di Indonesia itu sabar itu konotasinya itu ya kalau ada musibah saja, tapi sebenarnya bukan. Jadi gigih. Gigih kalau mendapatkan musibah berupa cobaan ya tidak berkeluh kesah, tidak bersedih, ya biasa-biasa saja ya. Tidak menyalahkan orang lain, dia menerima. Menerima, itu namanya sabar. Makanya di sini disebutkan as-sabru indal indas sadamatil ula. Bersabar itu yaitu ketika musibah itu datang pertama kali atau awal musibah. Misalnya saja ada seseorang yang diberi musibah oleh Allah misalnya ya. Misalnya saja uh, kecelakaan atau tidak punya uang. Pada saat kecelakaan itulah atau pada masa tidak punya uang itulah dia tidak berkeluh kesah. Dia tidak menyalahkan orang lain. Dia tidak mengumpat dan lain sebagainya. Tapi dia menerima, ya menerima, sabar. Kepingin marah tapi ditahan, tidak jadi marah. Misalnya ya, pengen marah, tidak jadi marah ketika terjadi musibah. Kepingin sedih, ditahan kesedihannya sehingga tidak bersedih. Ketika
terjadi musibah, pada saat itulah dia bersabar, yaitu yang dinamakan dengan sabar. Tapi kalau musibah itu datang, beberapa hari kemudian baru dia bersabar, menerima, itu tidak termasuk bersabar. Atau mungkin setelah 1 bulan, baru dia bersabar. Itu namanya bukan termasuk orang yang bersabar. Jadi bersabar itu ketika terjadi. Tapi ini memang yang paling berat. Makanya seorang itu bisa dikatakan bersabar ketika musibah itu datang pertama kali. Misalnya ya, kita jalan kaki, kemudian kita nggak pakai sepatu. Jari kita nyandung, ya kesandung sama batu, bisa ceduk. Langsung kita mengatakan, Alhamdulillah ya, misalnya saja, ya, itu namanya bersabar. Tapi kalau jeduk, aduh loro, kurang ajar ini, misalnya ya, nah itu nggak bersabar. Baru setelah itu beberapa menit kemudian atau beberapa jam kemudian baru Alhamdulillah, nah, itu namanya nggak sabar. Jadi sabar itu ketika jeduk langsung dia menerima. Ketika sakit, ya ketika diuji sakit oleh Allah Subhanahu wa taala, panas misalnya, dia bersabar, tidak berkeluh kesah. Alhamdulillah ya Allah, di balik ujianmu ini ada ampunan. Di balik ujianmu ini ada peningkatan derajat. Dia menerima, ya gigih menerima ketentuannya Allah Subhanahu wa taala. Gigih, dia tidak berkeluh kesah. Ya, aduh gak berkeluh kesah, tapi dia tuh sabar, gigih untuk tidak mengumpat, gigih untuk tidak berkeluh kesah, gigih dia ditahan. Itu namanya sabar. Ya, menerima dengan lapang dada. Ya, menerima dengan lapang dada. Dan ini orang bisa dikatakan sabar itu dawuhnya Rasulullah, ya inda sadamatil ula, ketika awal musibah datang. Dan pasti semua orang tidak ada perkecualian akan diuji oleh Allah, dan itu memang sudah dinas dalam Al-Quran sama hadis. Dinas dalam Al-Quran banyak sekali ya. Wala nabluwannakum bisyai'im minal khaufi, sungguh kami akan mencoba kepada kamu, akan menguji kepada kamu ya dengan bala. Wala nabluwannakum bisyai'im minal khaufi, ya takut, ya, walju, takut apa? Takut melarat, takut miskin. Diuji Gusti Allah dengan apa? Misalnya wala nabluwannakum bisyai'im minal khaufi wal ju'i wa naqsi minal amwal wal anfusi was samarat wa basyiris sabirin. Perintahnya Gusti Allah agar kita bersabar. Babasyir, dan berilah kabar gembira as-sabirin kepada orang-orang yang bersabar. Jadi ini perintah Allah, dan juga dalam ayat yang lain banyak sekali ya. Termasuk innallaha ma'as sabirin. Allah itu bersama orang-orang yang sabar. Allah bersama orang-orang yang sabar. Makanya kita belajar ya, kalau berusaha untuk meningkatkan kesabaran kita. Jangan sampai mudah putus asa ya. Jangan sampai mudah bersedih, jangan sampai mudah menyalahkan orang lain, tidak mau menerima dan lain sebagainya. Sebaliknya ya kita belajar untuk menerima ya. Misalnya sedang dimarahi sama atasan ya, ya bersabar, bersabar caranya bagaimana? Juga usah dilawan. Ya, nggak usah dilawan. Pengen marah ditahan saja, ya ditahan saja. Itu namanya bersabar. Jadi tidak berkeluh kesah dan lain sebagainya. Dan ini parameternya sabar sekali lagi inda sodamatil ula. Ketika awal musibah itu ya, ketika dimarahi sama orang, pada saat itu dia memaafkan, tidak balas memarahi, dia menahan amarah, nah itu namanya baru bersabar itu. Kan sering kadang-kadang wong Surabaya gak sabar, kadang-kadang ya, kadang-kadang sepeda motornya kesenggol sidik ngono wis muring-muring ya. Harusnya ya sabar, wis gak apa-apa ya. Kesenggol sidik ora apa-apa lah, memaafkan orang lain. Mobil kita misalnya kok lecet sedikit kena gesekan mobil yang lain, bersabar. Maksudnya apa? Ya jangan marah-marah lah ya, ditahan marahnya, mengampuni, memaafkan. Itu jauh lebih mulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan nanti di akhirat nggak akan disia-siakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lecetnya mobil nanti akan diganti dengan Gusti Allah di akhirat kelak. Ya, daripada kita marah-marah ya nggak nambah pahala, malah nambah dosa ya. Makanya sabar ya. Kadang-kadang di Surabaya itu jarak sabarnya ya kadang-kadang baru diselip aja, dipecok aja sudah misuh-misuh, kadang-kadang seperti itu. Jadi belajar untuk bersabar, ditahan ya, ditahan. Hadis berikutnya, waqala alaihissalam, waqala, dan bersabda alaihissalam Rasulullah Muhammad Shallallahu alaihi wasallam, laukana sabru rojulan, andai kata sabar itu umpama seorang laki-laki, diumpamakan dengan seseorang, lakana rojulan kariman, maka niscaya ia itu akan menjadi seorang laki-laki yang mulia. Ya, jadi
sabar itu adalah mulia, mendatangkan kemuliaan bagi orang yang memilikinya. Makanya orang yang sabar itu orang yang mulia, mulia di hadapan manusia, ya mulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Orang yang tidak orang yang istilahnya selalu legowo, selalu ridho, selalu legowo. Orang yang tidak mudah untuk mengumbar hawa nafsu, tidak mudah untuk mengumbar kemarahannya, tidak mudah untuk melakukan hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya andai kata sabar itu diumpamakan dengan seorang laki-laki, ya dia adalah seorang laki-laki yang mulia. Makanya kalau kita kepengen menjadi orang yang mulia di hadapan manusia, juga di hadapan Allah, ya sabar ini, ya sabar ini. Jadi meskipun diomeli orang misalnya, ya tidak dibalas dengan diomeli. Ya, misalnya dimarahi orang, kita balas dengan kebaikan. Jadi kalau kita diberi kejelekan orang, dibalas dengan kebaikan, tidak dengan kejelekan. Itu namanya bersabar. Jadi sabar, gigih untuk menjalankan perintahnya Allah, gigih untuk menjauhi larangannya Allah, gigih dalam menerima segala apa yang diputuskan oleh Allah. Gigih menerima, ya, gigih menerima. Apa saja yang ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala meskipun itu terasa pahit. Hadis yang ketiga, waqala alaihissalam, waqala dan bersabda alaihissalam Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Idza ahabballah, jika Allah itu mencintai abdan, seorang hamba. Jika Allah itu cinta pada seorang hamba, ibtalahu, maka Allah akan mengujinya. Makanya kalau Allah itu senang atau cinta kepada seseorang, maka Allah akan menguji orang yang dicintai tersebut. Bibalain, ya, ibtalahu, maka Allah akan mengujinya bibalain dengan suatu cobaan, dengan suatu ujian. Semua nabi itu diuji oleh Allah, dicoba oleh Allah, semuanya diuji oleh Allah. Semuanya diberi ujian, diberi cobaan, diberi bala oleh Allah Subhanahu wa taala. Semua nabi, termasuk Rasulullah Muhammad Shallallahu alaihi wasallam. Banyak ujiannya Nabi itu. Berat, ya, yang paling berat ujiannya itu Nabi. Kemudian di bawahnya Nabi itu para wali. Ya, di bawahnya Nabi itu para ulama atau para wali. Ini ujiannya yang berat. Ya, ujiannya yang paling berat. Di bawahnya itu orang-orang yang berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang memperjuangkan agamanya Allah. Di bawahnya adalah orang-orang soleh. Minan nabiyyin wasiddiqin wasyuhada wassolihin. Ya otomatis ujian yang diberikan kepada orang soleh ya beda dengan ujian yang diberikan kepada nabi. Andai kata kita diuji seperti para nabi, ya mungkin kita nggak kuat. Ya, seperti Rasulullah misalnya, ya sampai dilempari batu ketika dakwah, ya mungkin kita nggak akan kuat. Makanya Allah itu menguji itu sesuai dengan kadar kemampuan hamba tersebut. Di sini Rasulullah Muhammad SAW memberitahu kepada kita semuanya, jika Allah itu mencintai seorang hamba, idza ahabballahu abdan, jika Allah itu cinta pada seorang hamba, ibtalahu bibalain, maka Allah itu akan mengujinya dengan bala, dengan ujian. La dawa alahu, yang tidak ada obat, yang tidak ada obatnya. Ya, yang tidak ada obatnya. Jadi akan diuji oleh Allah dengan suatu ujian berupa bala, dan itu tidak ada obatnya, nggak ada obatnya. Apakah dia bersabar ataukah tidak? Fa'in sabaro, dan jika dia itu bersabar, ijtabahu, maka Allah akan memilihnya. Ya, akan memilihnya, termasuk orang-orang yang bersabar, termasuk orang-orang yang dicintai, akan dipilih menjadi kekasihnya. Ya, akan dipilih menjadi kekasihnya kalau dia mau bersabar. Wa in radhiya, dan jika dia itu ridho itu di atasnya sabar, ya. Jika ridho itu ya penuh dengan legowo, ridho, rela. Kalau sabar itu masih ada usaha kegigihan, usaha untuk menahan. Tapi kalau sudah ridho itu sudah nggak ada usaha, dia sudah plong, ibaratnya seperti itu. Jadi derajatnya di atas sabar ridho itu. Wa in rodhiya, dan jika dia itu ridho atas ketentuannya Gusti Allah. Ketika dia diuji dengan misalnya dengan penyakit atau diuji dengan suatu balak dan itu tidak ada obatnya, kok dia ridho, istofahu, maka Allah akan menjadikannya seorang pilihan. Ya, kalau zamannya Nabi,
Ya zaman dahulu ya diangkat oleh Allah jadi nabi. Tapi kan zaman sekarang tidak ada karena Rasulullah itu nabi terakhir. Maka istofahu di sini ya tidak diangkat oleh Allah jadi ulama, pewarisnya para nabi. Jadi kalau mau sabar akan diangkat oleh Allah jadi kekasihnya. Kalau saya maknai seperti itu, akan jadi kekasihnya. Dan kalau dia ridho, bukan hanya sabar tapi ridho, akan diangkat oleh Allah jadi ulamanya. Ibaratnya seperti itu ya, akan diangkat oleh Allah jadi ulamanya. Orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, orang yang diberi ilmu oleh Allah Subhanahu wa taala, orang yang mewarisi ilmunya para nabi. Ya, orang yang mewarisi ilmunya para nabi. Jika ridho. Jadi kalau sabar akan diangkat jadi kekasihnya. Kalau dia ridho akan diangkat jadi orang-orang yang mewarisi para ulama. Al-ulama warasatul anbiya. Makanya kita berusaha, kita belajar, kita berusaha untuk sabar. Meskipun mungkin ya kadang ada orang itu mengatakan sabar itu ada batasnya. Ya, wong sabar itu ono watesi. Tapi kalau bagi orang-orang yang beriman ya sabar itu ya gak ada batasnya. Sepanjang kita mau bersabar, ya insya Allah akan diberi kesabaran oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Pokoknya tuh terus belajar untuk bersabar, terus bersabar, terus bersabar, terus. Kemudian hadis berikutnya waqala alaihissalam, waqala dan bersabda alaihissalam Rasulullah Muhammad Shallallahu alaihi wasallam. Mata jarro'a abdun jara'atan. Mata jarro'a. Tidaklah menahan abdun seseorang jur'atan yaitu penahanan afdalu indallah yang lebih utama di sisi Allah min jur'ati ghaidin kadhamaha selain menahan amarah yang memuncak wal kadzimin al ghaidha dan menahan marah. Jadi tidak ada seorang hamba itu tidak ada mata jarra abdun jur'atan afdalu indallah min jur'ati ghaidin kadhamaha. Tidak ada seorang hamba itu, tidaklah seorang hamba itu menahan sesuatu yang lebih utama di sisi Allah selain menahan amarah. Ini adalah puncaknya. Puncaknya. Jadi kalau orang mau menahan marah, tidak dilampiaskan dengan ucapan, tidak dilampiaskan dengan perbuatan, tapi ditahan dalam hati. Ini cirinya orang yang bertakwa, cirinya orang al-mu'minun yang beriman kepada Allah. Maka tidak ada yang melebihi itu pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ibtigha wajhillah, karena dia mengharap ridho Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak ada yang melebihi ya, baik dari sisi derajatnya ataupun dari sisi apa pahalanya yang melebihi pahala orang yang menahan marah. Sebab sangat sulit sekali menahan marah itu. Ya, sulit sekali. Lah Kanjeng Nabi itu ya termasuk orang yang paling bersabar. Ya, hamba Allah yang paling bersabar itu Kanjeng Nabi. Meskipun dihina orang di hadapan umum, Kanjeng Nabi itu menahan marah, tidak marah. Bahkan saking menahan marahnya itu sampai-sampai itu sering dari kening beliau ini keluar keringat karena menahan marah itu. Jangan sampai marah itu. Kanjeng Nabi itu sering sampai menahan marah, jangan sampai marah itu. Dari kening beliau itu keluar keringat, ya, butiran-butiran keringat. Karena saking menahan marahnya. Sebagaimana ketika dakwah ya dikatakan oleh Abu Lahab itu, Tabban anta ya Muhammad, celaka engkau Muhammad, engkau adalah gila dan lain sebagainya. Rasulullah tidak membalas sama sekali. Ya, tidak membalas sama sekali hinaan dari Abu Lahab. Rasulullah tidak membalas sama sekali tidak membalas, tapi diam Rasulullah, menahan marah. Sampai-sampai dari kening beliau itu keluar keringat karena menahan marah tadi. Dan ini yang paling utama, apa itu? Kepengen marah ditahan. Jadi tidak ada menahan sesuatu yang lebih utama di hadapan Allah melebihi menahan marah. Makanya kalau pengen marah ditahan, jangan sampai kita marah ya. Memang berat, ya berat sekali memang. Ya, kadang-kadang kita itu sudah berusaha, tapi kadang-kadang emosi ya, esmosi kalau orang-orang mengatakan tuh esmosi, kadang-kadang esmosi, emosi kita tuh kadang-kadang nggak terasa ya.
Kalau sudah terjadi baru menyesal. Aduh, kenapa tadi kok saya menampar dia? Aduh, kenapa tadi kok saya menyemprot dia? Aduh, kenapa tadi itu penyesalan datang belakangan. Makanya di sini Rasulullah menyebutkan tidak ada yang lebih utama menahan ya. Jadi perintahnya Allah menahan, tidak ada yang lebih utama dibandingkan dengan menahan marah. Karena apa? Bukan karena kepingin mencari popularitas, bukan karena pengen mencari jabatan, bukan karena pengen mencari pujian, tapi semata-mata mencari ridho Allah Subhanahu wa taala. Ibtigha'a wajhillah, karena mencari ridho Allah. Jadi menahan marahnya motivasinya itu. Bukan biar dipilih ya, biar dipilih tidak, tapi karena ibtigha'a wajhillah, mencari wajah Allah, mencari ridho Allah Subhanahu wa taala karena menjalankan perintahnya Gusti Allah. Ya, mudah-mudahan kita bisa mempraktekkan ya wal kadhiminal ghaidha, menahan marah. Ya tuahan, ya pengen muring-muring aja nih ya. Karo anak misalnya, karo buju, karo tonggo, karo konco, karo atasan, karo pasien. Pasien dikandani sepagah ngeyel lah misalnya ya. Tuahan ojo sampai muring-muring. Ya, ojo sampai. Ya, tahan. Makanya tahan marah caranya bagaimana Ustaz menahan marah itu? Diumpet dalam batin. Jangan lampiaskan pokoknya ya. Jadi tahan marah cukup di batin. Marah dibalas dengan marah, ya akan semakin parah masalah. Istri marah, kok suami membalasnya dengan marah, masalah akan parah. Pokoknya kalau kemarahan dibalas dengan kemarahan, masalah akan parah. Betul itu. Masalah akan parah. Kemarahan jangan dibalas dengan kemarahan. Ya, kalau marah dibalas marah, masalah semakin parah. Sebelumnya masalahnya misalnya volumenya itu 5. Karena dibalas dengan kemarahan, volumenya bisa sampai 100. Dan kemarahan itu bisa membakar apa saja. Bisa membakar hati, bisa membakar pikiran, bisa membakar tempat kerja, bisa membakar apa saja, termasuk membakar rumah tangga. Gara-gara apa? Marah. Gara-gara marah. Kenapa terjadi perceraian misalnya, percekcokan rumah tangga sampai keluarganya hancur? Ya gara-gara ini, tidak bisa menahan marah. Ya, tidak bisa menahan marah, saling podo-podo sama-sama emosinya, sama-sama egonya tinggi, tidak ada yang mau mengalah dan lain sebagainya. Makanya marah itu bisa menghancurkan apa saja. Termasuk bangsa. Kenapa hancur? Karena marah. Ya, Ukraina sama Uni Soviet sama Rusia ya, perang itu karena marah, tersinggung dan lain sebagainya ini. Dan di mana saja rata-rata marah, sumbernya pokoknya ini. Makanya di sini disebutkan, ya, tidak ada yang lebih utama menjalankan perintahnya Allah dalam hal menahan melebihi dari menahan marah. Ya, dalam rangka ibtigha wajhillah, mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita belajar ya, kita tahan marah kita. Kalaupun kita marah ya karena untuk kebaikan. Karena marah itu ada yang dibolehkan ya. Marah untuk menegakkan kebaikan misalnya. Tapi itu strategi, tapi hatinya tidak boleh marah. Ya, menegakkan kebaikan. Misalnya anaknya nggak mau sholat, itu kita boleh marah. Tapi harus sebatas sebatas marahnya jangan sampai apa ya. Kalau bisa hatinya tersenyum lah meskipun wajahnya marah. Jadi marah itu strategi gitu aja ya. Kalau bisa ya kalau bisa. Hadis berikutnya waqala alaihi salam waqala dan bersabda alaihi salam Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam as-sabru wasiyatun min wasayallah. As-sabru kesabaran itu wasiatun adalah salah satu wasiat min wasayallah dari wasiat-wasiat Allah taala fi ardihi di muka bumi. Jadi salah satu wasiat yang diberikan Allah kepada makhluknya di bumi ini adalah perintah untuk bersabar. Ya, perintah untuk bersabar. Ya karena dunia itu di bumi ini, hidup di dunia ini, ya memang mau nggak mau ya harus ada ujian. Makanya guru ada dulu saya guru-guru saya itu mengatakan ya kalau nggak mau ujian ya minta mati saja ya panggil malaikat Israel ya. Ya Allah datangkan malaikat Israel untuk mencabut nyawa saya. Kalau nggak mau bersabar sebab dunia itu adalah tempat ujian. Dunia itu tempat ujian ya. Dunia itu bukan tempat untuk bersenang-senang. Dunia itu tempat ujian. Kalau akhirat tidak ada ujian sudah. Yang namanya darul imtihan itu ya dunia ini darul imtihan, rumah ujian. Darul amal, rumah untuk beramal. Ya, darul ijtihad, rumah untuk berjihad, berjuang di jalan Allah. Sebab kalau sudah mati sudah tidak bisa lagi. Makanya kalau tidak ingin diuji oleh Allah, ya,
Kata guru saya, kalau tidak ingin diuji oleh Allah ya berdoalah. Ya Allah, datanglah malaikat Israel ya untuk mencabut nyawa saya. Sepanjang kita hidup di dunia pasti ada ujian, pasti itu. Entah dari anak kita, entah dari istri kita, entah dari tetangga kita, entah dari diri kita sendiri. Mungkin karena penyakit, atau mungkin karena krisis apa, atau mungkin dari mana-mana. Pasti ada ujian itu. Dan perintahnya Allah untuk bersabar. Fabasyiris sabirin. Berilah kabar gembira kepada orang-orang yang bersabar. Dan ini wasiat dari Allah. Ya, fi ardi di muka bumi. Salah satu di antara wasiatnya Gusti Allah menciptakan kita di muka bumi ini agar kita mau bersabar. Ya, as-sabru, as-sabru, as-sabru. Sabar, sabar, sabar. Man hafidhuha. Barang siapa yang menjaga wasiatnya Gusti Allah ini, menjaga, tetap bersabar apapun keadaannya, naja, dia akan selamat. Ya, dia akan selamat. Selamat dari murka Allah. Selamat dari ya kalau keluarga ya jadikan keluarga yang selamat, utuh tetap. Gocoro perahu no utuh tetap. Kalau pokoknya akan selamat lah kalau mau bersabar itu. Betul itu. Misalnya ada seorang bawahan dia bersabar atas perlakuan apa kasar dari atasannya. Kalau dia mau bersabar akan diselamatkan oleh Allah. Kenapa orang tidak selamat? Karena tidak sabar. Pokoknya kunci selamat itu apa? Sabar. Kenapa orang tengkar kadang-kadang sampai bacokan tuh ya? Ya karena nggak mau bersabar ini loh. Makanya siapa yang mau bersabar janjinya Rasulullah. Ya, siapa yang mau menjaga kesabaran nih, nah jadi akan diselamatkan oleh Allah. Betul akan diselamatkan. Akan diselamatkan oleh Allah kalau mau sabar itu. Teman, istilah akan diselamatkan dan ini pasti akan terjadi. Dawuhnya Rasulullah Muhammad SAW. Man hafidhuha, siapa yang menjaga sabar tersebut, jaga di dalam hatinya, dalam dirinya, nah jadi akan selamat. Dan barang siapa yang menghilangkannya atau menyia-nyiakannya, tidak mau bersabar, halaka, dia akan celaka, dia akan binasa. Ya teman ini, betul. Ya, betapa banyak ya zaman sekarang itu kadang-kadang gara-gara gak bisa bersabar itu. Kadang-kadang hancur semuanya, gak bisa bersabar. Kadang-kadang orang kenapa terlilit hutang di bank di mana-mana ya? Karena nggak mau bersabar. Coba bersabar ya, hidup apa adanya dulu. Kalau belum bisa misalnya ngontrak dulu atau buat rumah, gak usah lah yang mewah-mewah. Yang sabar dulu lah, yang seadanya dulu. Ya, dia akan selamat. Tapi kalau dia nggak mau bersabar, kepengen langsung kebiar ya, hutang bank ronor ini dan sebagainya, akhirnya dia terjerat hutang. Kenapa? Karena nggak mau bersabar. Nggak mau bersabar. Kayaknya intinya selamat apa ya sabar loh sabar. Apa itu? Pokoknya bersabar menjalankan perintahnya Gusti Allah, bersabar menjauhi larangannya Gusti Allah, bersabar menerima apa saja ketentuannya Gusti Allah. Jangan sampai melampaui batas. Sebenarnya seperti itu ya. Jangan sampai melampaui batas. Kalau memang kita bisa makan hanya dengan teri misalnya, ya kita jalani apa adanya ya. Kalau kita belum bisa beli mobil yang bagus, ya mobil seadanya dulu. Kita sabar ya, nggak apa-apalah. Manusia misalnya menghina manusia, micingkan mata, nggak apa-apalah. Daripada manusia kan ibaratnya kan hanya bisa menilai ya. Lebih baik lah. Makanya saya sering dulu ngomong sama santri-santri saya, sama mahasiswa dan lain sebagainya. Lebih baik kita itu kenyang. Lebih baik kita kenyang meskipun manusia itu mengatakan kita lapar. Daripada kita lapar tetapi manusia semua mengatakan kita kenyang. Kan begitu tuh. Lebih baik kita bahagia meskipun dikatakan orang kita itu sengsara. Itu lebih baik daripada kita sengsara tapi orang-orang mengatakan kita bahagia. Kayak apa ya? Rumahnya megah, mobilnya bagus, tapi nggak bahagia. Padahal orang-orang menyangka kita bahagia, padahal kita nggak bahagia. Utangnya nong dindi, morak-marik, ngelundasi dan lain sebagainya. Ini ya, ini mudah-mudahan kita semuanya dijadikan oleh Allah orang-orang yang bersabar ya. Karena kebahagiaan itu milik kita, bukan milik orang lain. Ya, bahagia itu milik kita, bukan milik orang lain. Biarlah orang lain mengatakan apa ya, biarlah anjing menggonggong ibaratnya. Kafilah tak berlalu. Biarlah orang-orang mengatakan apa. Pokoknya aku bahagia ya. Pokoknya aku bahagia. Saya itu enjoy bahagia. Itu yang paling penting daripada orang-orang mengatakan kita bahagia tapi kita nggak bahagia. Lebih baik kita kenyang meskipun orang-orang mengatakan kita lapar. Itu lebih baik daripada kita lapar orang-orang menyangka kita kenyang. Hadis berikutnya waqala alaihissalam waqala dan bersabda alaihissalam Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam Allah taala awha mewahyukan Allah taala mewahyukan ila Musa bin Imran kepada Nabi Musa putranya Imran Nabi Musa. Jadi
Suatu ketika Allah Subhanahu wa taala memberi wahyu kepada Nabi Musa alaihissalam, mudah-mudahan Allah memberi keselamatan kepada Imran sama putranya Nabi Musa. Ya Musa, wahai Musa, man lam yardo, siapa yang tidak ridho biqodoi dengan ketetapanku. Ya, tidak ridho dengan ketetapanku, dengan qadha. Makanya rukun iman itu ada qadha dan qadar. Qadha itu sesuatu yang sudah diputuskan sejak zaman azali, itu qadha. Sudah diqadha oleh Allah Subhanahu wa taala, sudah diputuskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau qadar itu takdir, ketentuan ya, apa istilahnya, kadar. Kalau takdir itu kadar. Ya, takdirnya misalnya 1 bulan gajinya 20 juta misalnya itu ya. Itu sudah dikodok. Kodok itu ketentuan sejak zaman azali. Kodok sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala, amalnya di mana, rizkinya berapa dan lain sebagainya. Dulu pernah kita ngajikan ya. Yang pernah kita ngajikan itu ada 4 hal. Ada masalah ajalnya, rizkinya, amalnya, kemudian celaka sama bahagianya. Kalau dalam hadis Nabi. Pokoknya siapa yang tidak ridho dengan kodokku, apa yang sudah ditentukan oleh Allah, apa yang sudah diputuskan oleh Allah, walam yasbir ala balai, dan tidak mau bersabar atas ujianku, atas balaku, tidak ridho atas kodokku, ya gak ridho ya. Akhirnya kadang-kadang goro-goro gak ridho nih ya, paten-patenan ya, suap-suapan, fitnah-fitnah ini gara-gara gak ridho. Gara-gara gak ridho apa? Mungkin zaman sekarang ya, lah. Apalagi pemilu seperti ini ya, kadang-kadang gara-gara gak ridho tuh menuduh curang, kadang-kadang menuduh ini itu ya, dan lain sebagainya. Siapa yang tidak mau ridho dengan kodokku, ketentuanku, walam yasbir ala balai, dan tidak mau bersabar atas balaku, gak mau bersabar, walam yashkur na'ma, tidak mau bersyukur atas nikmatku, kayak nikmat Gusti Allah gak mau bersyukur, kufur, kurang wae. Wis gaji sauran 20 juta saya kurang. Wis gaji 40 juta 1 bulan masih kurang saja. Ya itulah dunia. Dunia itu ibaratnya seperti minum air laut. Semakin banyak kita minum semakin haus. Itu dunia. Dunia itu fata morgana. Kelihatannya ada, kalau didekati tidak ada. Kelihatannya gaji 50 juta itu membahagiakan. Ketika sudah kita raih, belum tentu membahagiakan. Malah justru kadang-kadang tidak membahagiakan. Karena apa? Karena kurang berkah. Kecuali kalau berkah ya. Makanya kalau berkah membahagiakan. Tapi kalau kurang berkah akan menjadikan orang itu kurang terus dan kurang terus. Siapa yang tidak mau bersyukur ya dikai piro wae gak bersyukur ya kurang wae, misalnya ya gaji 10 juta ya kurang, gaji 20 juta ya kurang, gak mau bersyukur, dia gak mau bersyukur kepada Allah. Fal yakhruj, dawuhnya Gusti, dawuhnya Allah Subhanahu wa taala. Fal yakhruj, hendaklah ia itu keluar min baini ardi, dari bumiku, wasamai, dan langitku. Ayo metu aku bumiku. Nek gak mau menerima atas keputusanku, tidak mau menerima atas ujianku, tidak mau bersabar atas ujianku, ujiannya Gusti Allah Subhanahu wa taala, tidak mau bersyukur atas nikmatku, sudah dikasih nikmat banyak oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita masih bisa bernafas, mata kita masih bisa melihat matahari, mulut kita masih bisa makan enak, ya perut kita tidak bermasalah, nikmatnya Gusti Allah luar biasa banyaknya. Kok tidak mau bersyukur, saya kurang, nggak bisa mengeluh, dan lain sebagainya. Keluar dari bumiku, wasamai, dan juga dari langitku. Ya, wal yatlub lahu robban siwai, dan silahkan mencari Tuhan selain. Golek ono pangeran saliyane aku. Ya mesti gak ono, ya mesti gak ono. Ini betapa ya, makanya kita jangan sampai ya, kita belajar kalau diberi nikmat oleh Allah kita bersyukur, kalau diuji oleh Allah dengan bala, dengan ujian kita bersabar, dan kalau sudah diputuskan oleh Allah kita ridho ya, diputuskan jadi dosen misalnya ridho saja, jadi dokter misalnya Mas Agung dikodok Gusti Allah ya zaman azali, dikodok jadi dokter spesialis, diterima dengan syukur ya apa adanya ya, dan lain sebagainya. Nek gak gelem ridho, gak gelem sabar, gak mau bersyukur, silahkan fal yakhruj, ya, silahkan keluar dari bumiku dan langitku dan carilah Tuhan selain. Ini hadis qudsi. Hadis berikutnya waqala alaihi salam, waqala, dan bersabda alaihi salam Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, as-sabru indal musibati, sabar ketika terjadi musibah itu bitis aimi ati darajatin, akan dibalas oleh Allah dengan 900 derajat.
Siapa yang mau bersabar kepada Allah, dia akan mendapatkan 900 derajat. Padahal 1 derajat di akhirat nanti itu, kadar perjalanannya itu sekitar 500 tahun. Dalam hadis yang lain itu. Kalau 900 derajat itu sangat tinggi sekali ya. Bagaimana nanti modelnya Ustaz? Ya nggak bisa dibayangkan, wong nanti di surga itu nggak bisa dibayangkan ya. Tidak di mata tidak pernah bisa tidak pernah melihat di dunia, telinga tidak pernah mendengar. Ya, tidak pernah mendengar. Nanti akan kita saksikan ketika kita semuanya sudah kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, sudah masuk ke alam akhirat. Dari siapa yang mau bersabar ketika musibah akan ditingkatkan derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala, dibalas dengan 900 derajat. Ini memang saking beratnya sabar itu. Ya. Ada seorang nabi dulu itu ya nggak bersabar ketika diuji bala sampai dia itu mengeluh baru sedikit mengeluh saja langsung ditegur Gusti Allah. Daud, bagaimana kamu mengeluh atas ujianku? Padahal dengan ujian itulah aku naikkan derajatmu. Dengan ujian ini aku naikkan derajatmu. Kalau dengan amalmu nggak cukup amalmu itu untuk mendongkrak kamu jadi nabi itu nggak cukup itu. Maka aku kasih ujian agar cukup untuk mendongkrak untuk katrolmu. Berarti seperti itu untuk katrolmu agar diangkat agar aku akan jadi nabi. Makanya aku kasih bala. Kalau dengan amal nggak cukup, nggak cukup. Makanya orang ya tandanya seperti ini. Kalau sudah dicintai oleh Allah, kalau dikasih bala oleh Allah, kadang-kadang bala itu adalah kenaikan derajat. Ya, dinaikkan derajatnya oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian hadis berikutnya waqala alaihissalam waqala dan bersabda alaihissalam Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sabru sa'atin, sabar sesaat itu khairun lebih baik minat dunia wa ma fiha daripada dunia dan isinya. Sabar sesaat itu lebih baik daripada dunia dan isinya. Ini sebuah ilustrasi ya, karena apa? Karena pahalanya sabar itu begitu besarnya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Derajatnya begitu tinggi di akhirat nanti yang tadi sudah kita bahas ya, 900 derajat. Ya otomatis itu lebih baik sesaat saja itu lebih baik daripada dunia dan isinya. Sebab apa? Sebab dunia dan isinya temporal. Ya, kita merasakan hidup dunia enaknya itu paling banter berapa tahun ya? Paling 70 tahun sejak kecil ya. Kalau kita umur kita sekarang sudah 50-an, sudah 40-an ya tinggal berapa tahun. Ya, sebentar sekali. Makanya ayo kita gunakan waktu-waktu kita jika diuji Gusti Allah dengan nikmat ya syukur, diuji Gusti Allah dengan ujian bala ya sabar, diuji Gusti Allah dengan ketaatan ya kita ridho dan lain sebagainya. Hadis berikutnya waqala alaihissalam waqala dan bersabda alaihissalam Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam as-sabru ala arba'ati aujahin. Sabar itu ada 4 macam. Sabrun alal faraidi. Yang pertama sabar dalam menjalankan yang diwajibkan oleh Allah. Maksudnya gigih. Ya, gigih menjalankan apa yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Meskipun panas-panas tetap puasa. Ya, ini mau Ramadan ya. Meskipun panas-panas tetap puasa. Meskipun musafir, meskipun dibolehkan tidak puasa tapi dia tetap sabar, gigih tetap puasa. Misalnya ya, apapun keadaannya tetap menjalankan yang diwajibkan oleh Allah. Apa itu sholat 5 kali? Tetap gigih, sabar. Gigih, tetap gigih. Golek musola, golek, tetap gigih. Kalau nggak ada musola di ruangan, pokoknya jangan sampai meninggalkan apa yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Namanya sabar, gigih. Ya, menghadapi ujian apapun tetap gigih. Meskipun sakit, tetap tidak mau meninggalkan sholat. Gak bisa wudhu Ustadz, bisa dengan tayamum. Nggak bisa dengan tayamum Ustadz, tangannya misalnya sudah lemes, suruh misalnya anak untuk menayamumi. Ya, kalau nggak bisa ngomong misalnya mulutnya terkunci ya karena di rumah sakit ya di ruang ICU misalnya nggak bisa apa-apa misalnya kalau dia masih punya sadaran sudah ya niat saja sebisanya kemudian sholat jangan tinggalkan subhanallah subhanallah ya subhanallah sabar sabar alal faraidi menjalankan yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala tetap sabar gigih gigih sabar itu maknanya wasabrun alal musibah gigih menerima musibah maksudnya apa tidak berkeluh kesah menerima dengan lapang dada kalau pengen marah sabar ditahan marahnya kalau pengen mencaci maki disabar sabar kalau pengen membalas sabar ditahan kemudian yang pertama adalah sabar menjalankan yang diwajibkan oleh Allah dawuhnya Rasulullah yang kedua adalah sabar menerima musibah ketika musibah datang kita terima dengan tidak berkeluh kesah dengan menahan kemarahan dan sebagainya wasabrun ala adan nas
dan bersabar ketika mendapat gangguan dari manusia. Ada orang menyakiti kita, misalnya membuli kita, ya sabar, diterima saja sudah. Ada yang menghina kita, sabar saja. Ya, misalnya tetangga kita atau kolega kita atau siapa saja lah manusia yang menyakiti kita, kita bersabar gigih tidak membalasnya. Balaslah kejelekan dengan kebaikan misalnya ya. Balaslah kecemberutan dengan senyuman dan sebagainya. Wasabrul alal fakri. Yang keempat adalah sabar ketika terjadi kekurangan atau fakir. Ya, ganti duit misalnya ya. Lagi kuliah, spesialis butuh duit akeh misalnya Mas Agung ya. Nah, tetap gigih, tetap gigih, tetap sabar ya, sabar gigih wes gak berkeluh kesah, tetap alhamdulillah ala kulli halin ya. Alhamdulillah wes ala kulli halin, alhamdulillah serapopo, alhamdulillah ngono wes. Wasabru alal faraidi, sabar atas menjalankan perintahnya Gusti Allah yang wajib itu taufiqun adalah pertolongan dari Allah. Makanya orang kalau bisa menjalankan perintahnya Allah, bisa sholat, bisa puasa, bisa zakat itu ya taufik itu pertolongannya Allah. Makanya yakini kalau kita bisa berbuat taat, yakini itu adalah pertolongan dari Allah. La haula wala quwata illa billah. Yakini, biar gak sombong kita. Nanti kalau gak meyakini itu pertolongan Allah jadi sombong. Ya, aku sholat, aku poso, wong-wong itu neraka kabeh akhirnya kaya ngono kuwi. Makanya muncul Islam-Islam radikal, Islam aliran keras ya, Islam-Islam yang fahamnya faham keras. Ya gara-gara ya ini tidak memahami bahwa taat itu adalah taufik dari Allah, adalah pertolongan dari Allah. Kalau nggak ditolong nggak bisa. Menjadikan orang takabur, bukan tawadhu. Ya, kelihatannya saja surbanya 5 meter ya, tapi nggak mau tawadhu, takabur, naudzubillah, naudzubillah. Gara-gara ini tidak meyakini bahwa dia bisa berbuat taat itu semata-mata karena pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya wasabru alal faraidi taufikun. Jika seorang bisa menjalankan kewajiban-kewajiban yang dibebankan oleh Allah, itu adalah taufik dari Allah, adalah pertolongan dari Allah. Wasabru alal musibah dan sabar menghadapi musibah, mathubatun adalah berpahala, diberi pahala oleh Allah Subhanahu wa taala kalau mau sabar. Bahkan dalam hadis Nabi, tidaklah seorang itu yang kakinya terkena duri kemudian dia sabar, tidak berkeluh kesah, menerima ya sabar. Sabar. Maka mengampuni dosa-dosanya ya. Dan juga kalau dia nggak punya dosa, dia akan diberi pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Wasabru ala adzanas dan bersabar atas gangguan manusia, mahabbatun mendapatkan cinta Allah. Makanya para aulia, para wali-wali itu diuji Gusti Allah ini disakiti oleh manusia. Para nabi itu kenapa jadi kekasihnya Gusti Allah? Diuji dengan disakiti oleh manusia. Ya Nabi Isa disakiti oleh kaumnya, Nabi Musa disakiti oleh kaumnya, termasuk oleh musuhnya. Rasulullah juga seperti itu. Semua nabi pasti pernah merasakan yang namanya adzan nas, disakiti manusia, termasuk para wali, disakiti oleh manusia. Makanya siapa yang mau bersabar tidak membalas tapi memaafkan, sabar dia sabar sekali, mahabbatun. Dia akan mendapatkan cinta dari Allah, akan dikasih oleh Allah. Ya, jadi kekasihnya Allah. Wasabru alal fakri dan bersabar ketika fakir ya gak punya uang, gak ada duit ya kok sabar ya, tetap sabar, tetap gigih ya, gak berkeluh kesah menerima urip kaya ngene iki dilakoni, mudah-mudahan dibimbing oleh Allah misalnya ngomong seperti itu. Apa itu? Ridho Allah, mendapatkan ridho Allah. Wah ini mahal sekali regone ya. Itu ridho ini Gusti Allah larang banget, larang. Itu ridho ini Gusti Allah. Mudah-mudahan kita semuanya mendapatkan ya, kita ridho Allah Subhanahu wa taala. Wa qala salam dan juga hadis yang terakhir Rasulullah Muhammad SAW bersabda, "Idza hadatsa ala abdin musibatun fi badani." Jika terjadi musibah terhadap seseorang itu fi badani pada badannya, misalnya sakit, ya, badannya sakit misalnya, ya bisa sakit apa dalam atau sakit luar ya. Pokoknya sakit lah, badannya itu sakit. Aumali atau diuji oleh Allah musibah dengan hartanya, misalnya kekurangan atau apa pokoknya ditipu atau apa saja lah, pokoknya itu musibah, musibah. Awaladi ataupun anaknya terkena musibah misalnya, fastaqbala dzalika bisabrin. Dia menerima semua itu, diterima dengan sabar. Diterima dengan sabar. Tidak marah-marah, tidak mengumpat, tidak mencaci maki, tidak menyalahkan orang lain. Dia sabar menerima, ya, tetap menjalankan syariatnya Allah Subhanahu wa taala, tetap menunaikan kewajiban dari Allah Subhanahu wa taala, tetap menjauhi larangan Allah Subhanahu wa taala. Bisa berin jamilin. Istahya, ini hasilnya. Istahya, maka
akan malu. Allah akan malu yaumal kiamati, pada hari kiamat nanti, ayyan sibalahu mizanan, untuk menegakkan timbangan. Izin ya, mau menegakkan timbangan itu izin, karena nanti di akhirat nanti semua manusia itu amalnya akan ditimbang oleh Allah. Jika timbangan amal baiknya itu lebih berat daripada amal buruknya, dia surga. Kalau timbangannya berat amal buruknya, ya termasuk orang-orang yang celaka. Lah, ketika mau menimbang amal ini, kok yang ditimbang ketika di dunianya dia orang yang bersabar. Ketika diuji sakit ya bersabar, ketika diuji dengan fakir ya bersabar, ketika diuji dengan anaknya, misalnya kondisi anaknya bla bla bla, misalnya dia bersabar, dia tetap ridho, apalagi ridho, masya Allah ya, dengan segala kekurangannya, misalnya diuji dengan Allah anaknya dengan segala kekurangannya, dia sabar, dia tidak mengeluh, dia tidak menyalahkan, dia tidak, pokoknya menerima dengan sabar, dengan gigih, maka Allah nanti malu ya untuk menimbang amalnya. Kalau malu, kalau tidak timbang bagaimana? Ya sudah, masuk surga, ibaratnya seperti itu. Auyan syurolahu diwanan, ataupun Allah juga malu membentangkan buku catatannya, ya nanti buku catatan dibentangkan oleh Allah, nanti Allah malu, ya malu membentangkan amal catatan orang-orang yang mau bersabar ketika diuji Gusti Allah, mendapatkan musibah badan, ketika mendapatkan musibah harta, ketika mendapatkan musibah pada anak-anaknya, dia mau bersabar, dia mau ridho, Allah nanti malu di akhirat kelak, otomatis akan mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu Wa Taala. Itu mungkin Mas Agung bisa saya sampaikan, ini sudah jam 7 lebih 2 menit ini. Terakhir ya, jadi waktunya mungkin saya agak lebih. Saya kembalikan lagi kepada Mas Agung. Matur nuwun sangat Ustadz, jazakallahu khair atas pemaparan dari 10 hadis dalam bab keutamaan sabar ketika terjadi musibah, yang ini sangat pasti relate ya, berhubungan dengan setiap kehidupan kita, setiap keseharian kita, dan sampai dengan kita nanti di apa ini, cabut nyawa kita, pasti akan mengamalkan dalam hadis-hadis yang berkenaan dengan sabar ini. Monggo dari hadirin ada yang ingin bertanya, berdiskusi, atau curhat, ya boleh, atau menanyakan hal yang lain, silakan. Mungkin izin bertanya, Ustaz. Misalkan saya pribadi, ya, Ustaz, dalam keseharian, ketika ya contohnya lah kemarin, ketika ada orang yang mengganggu ya, atau orang yang dia bertindak yang seharusnya tidak sesuai, harus sesuai SOP tapi dia tidak begitu ya. Kemudian dalam benak saya ingin orang ini sadar gitu ya, bahwa kayak gini tuh nggak baik. Kemudian ya akhirnya kami sampaikan, eh, kayak gitu kok begitu gitu. Kok enggak baik jenengan melakukan uh, customer gitu atau orang lain gitu. Memang dalam kondisinya lelah tengah malam gitu. Nah, waktu itu kondisinya di stasiun sih. Akhirnya sampai terjadi, dia akhirnya nyolot marah gitu. Nah, itu bagaimana agar kita tetap bisa eh, apa ini, mengingatkan orang itu kan, kalau tidak salah termasuk juga ini ya, untuk mengubah menjadi kebaikan juga termasuk kewajiban kita gitu. Namun juga bagaimana agar kita tetap bisa kepala dingin gitu, untuk tidak tersulut emosi. Terus. Ya, itu sebenarnya juga di balik itu juga ada pelajaran untuk bersabar ya. Setelah kita ingatkan, ternyata yang diingatkan marah-marah, kita sabar saja ya. Sebenarnya ya di balik itu juga ada kesabaran. Gini Mas Agung, sabar itu tidak identik dengan diam ya. Misalnya kalau ada orang maksiat kita diam saja, itu nggak sabar, nggak seperti itu. Ketika anak buah kita punya teman, misalnya kayak tadi yang diceritakan melanggar SOP, sabar itu bukan kok kita diamkan, menengah lah jarni, bukan seperti itu. Ya tetap gigih lah, tetap membimbing, tetap membina, ya tetap betul itu, tetap harus ditegur. Tapi menegur otomatis ya dengan manusia itu tidak seperti robot, manusia itu punya sisi kemanusiaan,
punya sisi kelembutan, otomatis harus melihat waktunya pas apa tidak, kondisinya pas apa tidak, kenapa terjadi itu juga harus dilihat, ya harus dilihat. Makanya kadang-kadang ya bukan hanya menimpa pada Mas Agung juga ya, kadang-kadang saya sendiri sebagai dosen kadang-kadang juga jengkel kalau melihat mahasiswa itu datangnya terlambat itu ya jengkel kadang-kadang. Ya pengen marah lah tapi diempet. Tapi tetap saya tanya kenapa terlambat dan lain sebagainya. Sebab ternyata kadang-kadang kita marah itu ternyata bukan kesalahan dia terlambat tuh. Ternyata banyak bocor di tengah jalan. Akhirnya dia dia apa itu nembel dulu. Kadang-kadang juga ada mau ngeprint ternyata dia sudah nyari print tutup semuanya printnya dia rusak. Terpaksa dia makalahnya tidak apa itu tidak bisa tercover. Jadi banyak hal. Makanya kita harus mengetahui keadaan kenapa dan lain sebagainya. Kemudian kita nyari solusi-solusinya. Jadi saya kira seperti itu Mas Agung. Kalau kita mau menegur orang ya lihat ya ketika kondisi dia itu lagi suntuk, suntuk, masalah ada masalah keluarga meneh, diomali meneh. Ya, ya, kalau marah ya kadang-kadang ya kita wajar ya. Saya sendiri juga seperti itu. Kalau saya lagi kondisi itulah. Jadi orang tua itu kadang-kadang bisa kita jadi sebagai contoh. Seperti orang tua saya itu misalnya ini sebagai contoh ya. Jadi kalau mau menegur anaknya itu dilondisi. Nih anaknya lagi mulai kerja, saya lagi kesel itu enggak. Biasanya disuruh tenang dulu, mandi dulu, sholat dulu, makan dulu, santai baru ditegur. Itu nanti enak tegurnya juga dengan cara yang halus. Itu nanti jadi kondisi psikisnya sudah tenang, kondisi jasadnya sudah tenang, itu nanti insya Allah akan enak. Tapi kalau kondisi lagi suntuk, lagi banyak masalah, apalagi capek badan dan lain sebagainya, masih diomeli itu kadang-kadang menjadikan orang itu kadang-kadang memicu emosi. Jadi mungkin bisa ya mungkin sabar sedikit lah mana ditimbang dulu madorotnya ada enggak nih kalau sekarang ditegur sekarang misalnya. Kalau pertimbangan kita misalnya oh enggak ada madorot, ini enggak akan dia marah, ya sudah jalankan saja. Ternyata kalau dia marah ya sudah man ijtahada fa akhta'a falahu ajrun wahidun wa man ijtahada falahu ajroni. Kalau dalam hukum seperti itu. Siapa yang berijtihad kok dia salah ya tak congko ternyata wonge wis adem ternyata gurung ya. Ya wis falahu ajrun wahidun dia dapat satu pahala. Ya, pokoknya dia sudah mempertimbangkan lah apa cocok kalau disampaikan sekarang kondisinya apakah cocok ruangannya apakah cocok dan sebagainya. Kalau sudah timbang seperti itu meskipun salah dia dapat pahala. Kalau benar dapat 2 pahala, kalau salah dapat 1 pahala. Pokoknya dilihat dulu situasi dan kondisi ya. Sikonnya dilihat, kemudian psikis kondisi orangnya juga dilihat dan lain sebagainya. Pokoknya jangan sampai teguran kita, dakwah kita misalnya, ajakan kita jangan sampai membawa efek negatif. Kalau bisa membawa efek positif. Itu saya kira Mas Aku. Dengan kebijaksanaan ya, bil hikmah wal mu'idhah hasanah. Baik, selamat sangat. Ini di kolom chat ada yang bertanya, guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dari Bapak Kutai Rizal. Afan Ustadz, berarti lebih benar lagi sabar plus ikhtiar untuk memperbaiki keadaan ya Ustadz. Termasuk melawan bila kita didolimi atau tetap berusaha keras mengobati anak yang berkekurangan. Artinya ada kekurangan. Atau yang sepertinya gitu Ustaz. Syukuran juga Pak. Mungkin ini Ya, beri kesimpulan ya. ya, jadi tadi sudah saya katakan ya, bersabar itu tidak identik dengan menerima dan tidak ada usaha. Sabar itu gigi, ya, menerima tapi juga ada usaha, ada kegigihan lah. Ya, ada kegigihan. Misalnya saja kondisinya kekurangan ya. Bagaimana agar tidak kekurangan, agar pendidikan anak-anak misalnya tercover dan sebagainya, dia gigih, tetap usaha, semangat kerja, sabar tuh namanya ya. Sabar bukan berarti, wes carilah kekurangan gak usah sekolah, gak sabar gak seperti itu ya, itu bukan sabar tuh namanya, itu orang putus asa itu. Kalau sabar tetap gigih, tetap usaha, namanya sabar itu tetap usaha. Jadi kalau usaha orang oleh rezeki ya wes lah ya diterima ya ibarat seperti itu ya diterima ini takdir dari Allah Subhanahu Wa Taala. Itu termasuk dalam hal penyembuhan kita ketika kita sakit. Sabar itu tidak identik dengan menerima wes bapak mati ya wes misalnya ya nggak ada usaha sama sekali itu namanya bukan sabar. Sabar tetap gigih ya tetap mencari obat tetap gigih dalam rangka menjalankan perintahnya Gusti Allah karena Rasulullah juga berpesan
Ya kalau ada orang sakit ya carilah obat, itu pesannya Rasulullah. Ya, di sini adalah sabar gigih menjalankan apa? Menjalankan perintahnya Gusti Allah. Untuk apa? Untuk memberi nafkah keluarga. Menjalankan perintahnya Gusti Allah gigih, sabar, sabar tuh gigih. Untuk apa misalnya? Untuk mencari obat. Gigih untuk apa misalnya? Kalau bodoh ya gigih mencari ilmu. Bukan kok berarti sabar, wis aku tak sabar lah jadi wong bodoh wis gak usah golek ilmu. Itu bukan sabar ya. Jadi sekali lagi sabar itu adalah kegigihan, gigih ya, karena menjalankan perintahnya Allah Subhanahu wa taala. Kalau diuji dengan bala ya sabar itu adalah gigih menerima, tidak berkeluh kesah dan sebagainya. Itu saya kira Mas Agung. Iya Pak, sangat sangat. Mungkin ada tirnia lain, satu terakhir mungkin. Kalau boleh kami, apakah saya betul ya Ustaz, kalau misalkan membaca pemaparan beberapa hadis tadi, terutama ada satu hadis yang tadi nomor berapa, 2 atau 3, bahwa kalau kita mau dinaikkan derajat itu diberikan musibah begitu. Jadi sebenarnya musibah itu hadiah gitu, Ustaz. Ya, makanya makanya musibah musibah itu begini Mas Agung. Kalau untuk orang-orang mukmin, makanya dalam hadis yang lain disebutkan ya, menakjubkan orang mukmin itu. Dikasih nikmat, syukur, dikasih musibah, sabar, menakjubkan. Jadi meningkatkan derajat untuk orang-orang mukmin ya. Tapi kalau untuk orang-orang kafir, musibah itu bala itu yaitu azab. Kalau untuk orang kafir ya, azab karena tidak mendapatkan tidak menjadikan dia baik, malah justru menjadikan dia buruk. Jadi kalau untuk orang mukmin itu mendatangkan kebaikan, peningkatan derajat antara lain ya. Jadi bisa meningkatkan derajat atau bisa menghapus dosa, bala itu. Tapi kalau untuk orang kafir malah justru mendapat dosa, menambah dosa malah. Kalau orang kafir karena apa? Karena dia tidak bisa bersabar, malah dia akan semakin jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau orang mukmin mendapatkan musibah kadang-kadang itu malah semakin mendekat kepada Allah Mas Agung. Biasanya nggak pernah tahajud, guru-guru anak musibah, tangi bengi ya tahajud. Saat sebelumnya tidak pernah baca Al-Quran, gara-gara ada musibah dia baca Al-Quran. Itu kan peningkatan derajat ya. Derajat dari tidak mau sholat tahajud menjadi orang yang mau sholat tahajud. Derajat yang tidak mau membaca Al-Quran jadinya membaca Al-Quran. Jadi kalau untuk orang mukmin musibah itu akan mendatangkan kebaikan, akan menaikkan derajat, tapi kalau untuk orang-orang kafir malah justru akan mendatangkan kadang-kadang ya naudzubillah mendatangkan murka dari Allah Subhanahu wa taala, mendatangkan azab dari Allah kalau untuk orang kafir. Dia akan cenderung untuk membabi buta, kadang-kadang seperti itu. Iya Pak Ustaz. Kalau misalkan seorang muslim mendapat musibah, apakah dia perlu untuk berpikir apa ini Allah akan menaikkan derajatku ataukah ini menghukum saya gitu. Nggak perlu berpikir seperti itu atau gimana gitu. Istafti kolbak kalau daunnya Rasulullah itu ya tanya hatimu. Ya, kalau Ustadz, kalau saya lebih cenderung bukan menaikkan derajat ya, itu nanti mendatangkan kesombongan lah kalau Ustadz ya. Kalau Ustadz mengambil, wah iki Gusti Allah kate ngampuni dosa-dosaku. Kalau Ustadz belajarnya seperti itu Mas Agung. Biar tidak gak sombong ya. Kalau melihat, wah iki Allah menaikkan derajatku. Nanti kita sombong nanti ya. Potensi sombongnya tinggi nanti. Jadi lebih baik Allah hendak mengampuni dosa-dosaku. Begitu juga tidak merubah kok apa kedudukan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Itu yang paling bagus kalau Ustadz praktekkan seperti itu Mas Agung. Kalau dapat oh ini karena dosaku, karena kesalahanku. Mudah-mudahan Allah mengampuniku. Baik, betul sangat Ustaz. Mungkin karena waktu juga kita harus mengakhiri kajian pada pagi hari ini dan sesuai dengan tajuk juga ini kita mungkin ada beberapa uh, tarhib dalam menyambut bulan Ramadan Ustaz. Iya, sebelum kita mengakhiri kajian dan sekaligus mohon untuk berkenan memimpin doa Ustaz. Tenun. Oke. Ramadan itu adalah syahrul ibadah ya. Jadi ulama itu membuat ibarat ibarat menanam itu bulan Sya'ban itu adalah bulan menanam, itu bulan Sya'ban. Kalau bulan Rojab itu bulan menanam. Bulan Sya'ban itu bulan merawat, bulan Ramadan itu bulan panen raya. Panen itu bulan Syawal. Bulan Ramadan. Bulan Syawal itu bulan peningkatan, peningkatan derajat. Jadi Rajab itu bulan menanam, Sya'ban itu bulan merawat, Ramadan itu
bulan panen raya, panen ibadah ya, semuanya dilipat gandakan oleh Allah, pahalanya dilipat gandakan, bahkan tidurnya orang puasa saja dikasih pahala oleh Allah. Malamnya penuh ada Lailatul Qadar, penuh barokah, makanya panen raya, panen, panen pahala. Kemudian Syawal itu adalah bulan peningkatan, peningkatan derajat. Yang sebelumnya banyak ghibahnya, dikurangi ghibahnya. Yang sebelumnya banyak maksiatnya, dikurangi maksiatnya. Yang sebelumnya sholat fardu ditambah dengan sholat sunnah. Yang sebelumnya sedekahnya sedikit ditambah lagi. Peningkatan lah, meningkat. Ya, derajatnya meningkat. Oke. Makanya ini menyambut bulan Ramadan, ini adalah bulan panen raya. Ayo panen seakeh-akeh ya, panen seakeh. Oke ya, mayazro ya, siapa yang menanam dia akan memanen. Kita panen nanti ya. Ramadan kita panen, makanya diisi dengan banyak kebaikan-kebaikan. Sedekah di bulan Ramadan beda dengan sedekah di luar Ramadan. Apalagi misalnya sholat di bulan Ramadan beda dengan sholat di luar Ramadan. Pahalanya ya dari sisi keutamaan. Begitu juga pada malamnya adalah malam Lailatul Qadar khairum min alfi syahr, lebih baik daripada 1000 bulan. Makanya Ramadan ini kita isi dengan kebaikan-kebaikan karena itu adalah bulan panen raya. Kemudian juga sebelum saya tutup, pesan saya kita berpuasa, kita belajar ya, bukan hanya puasanya orang awam saja, kita belajar puasanya orang khusus ya. Kalau orang umum kan hanya menahan lapar sama minum ya. Ini puasanya orang awam. Rasanya pada umumnya orang itu tidak makan, tidak minum. Kita kalau bisa belajar ke puasanya orang khusus. Apa itu puasanya orang khusus itu? Tidak hanya menahan makan dan minum saja. Matanya juga puasa. Mulutnya juga puasa. Telinganya juga puasa. Jawareh anggota badannya juga puasa. Puasa dari mana Ustadz? Puasa dari hal-hal yang maksiat. Ya, puasa dari hal-hal yang maksiat. Tapi kalau untuk ketaatan, jangan puasa ya. Tetap dakwah mulutnya, misalnya matanya dipakai untuk baca Al-Quran, dipakai untuk mengobati orang dan sebagainya. Ya, jadi puasa dari kemaksiatan, puasa dari dosa. Kalau bisa kita puasa orang khusus tadi itu ya. Jadi jangan hanya puasa orang umum saja ya. Jangan hanya menahan lapar dan minum saja. Tapi bagaimana mata kita puasa, telinga kita puasa, mulut kita puasa. Makanya dulu pernah kita ngajikan ya doanya Rasulullah ketika kita puasa diajak orang ngomong kejelekan ya kul anasoimun, katakan aku orang yang puasa. Itu mungkin pesan saya termasuk untuk saya sendiri ya. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari ini khataman, mudah-mudahan apa yang kita pelajari dari bab Lubabul Hadis, kita Lubabul Hadis ini barokah manfaat ilmu yang kita pelajari. Amin Allahumma amin. Dan mudah-mudahan kita betul-betul panen raya di bulan puasa ini. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma ighfir lana warhamna wahdina innaka antal ghafurur rahim. Rabbana taqabbal minna sholatana wa siyamana wa ruku'ana wa sujudana wa qu'udana wa takhashu'ana wa tadarru'ana wa ta'abbudana wa tamim taqsirana ya Allah ya arhamar rahimin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Allahumma habib ilainal iman wa zayyinhu fi qulubina wa karrih ilainal kufra wal fusuq wal isyan waj'alna minar rasyidin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin bi barakatil Fatihah. Wabillahi taufik wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sangat Ustadz dan hadirin sekalian yang sudah menyempatkan untuk hadir dalam kajian rutin kita setiap akhir pekan. Insya Allah semoga kita bisa istiqomah dan sabar dalam kajian rutin ini. Semoga Allah tetap memberikan taufik kepada kita semua insya Allah. Kita akhiri dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Istighfar dan doa kafar majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih dan mohon maaf. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.